Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kristianto dari KM 104 Prodi Komunikasi dari Universitas Siber Asia. Saya sengaja membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester 2024-2025 mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia. Tema yang akan saya perjelaskan di video ini adalah tentang komunikasi, pesan-pesan komunikasi secara verbal dan non-verbal, dan juga beberapa tentang komunikasi secara efektif dan lainnya. Baik, akan saya perjelaskan satu persatu tentang komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian pesan sebuah ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu untuk tujuannya tercapai. Nah, proses komunikasi bisa secara verbal ataupun non-verbal. Intinya secara langsung ataupun tidak langsung, namun tujuannya adalah menyampaikan pesan atau informasi tentang sebuah ide gagasan. Nah, dalam peradaban modern, komunikasi yang baik sangat penting sebagai strategi komunikasi dalam berkomunikasi. Maksud dari arti tersebut adalah, gimana ya, kemajuan teknologi digital ini sangatlah mudah gitu untuk menyebarluaskan informasi ataupun edukasi gitu. Namun harus tepat sesuai dengan sasaran yang bisa diterima baik oleh si pendengar ataupun uh, komunikan, yaitu bisa dipahami dan juga paham dari arti tersebut. Nah, fungsi dari komunikasi itu apa aja? Nah, fungsi komunikasi itu ya, setelah saya telusuri itu membangun konsep diri. Selain membangun konsep diri, ada juga aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup dan juga memperoleh kebahagiaan terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Tujuan komunikasi adalah ide atau gagasan bisa disampaikan dengan baik dan dapat diterima atau dipahami sehingga mendapat dampak efek yang diterima oleh komunikan tersebut. Menurut jurnal Nomos Leka, yaitu komunikasi efektif dalam dunia pendidikan, tujuannya lebih dari sekedar menyalurkan pikiran atau gagasan yang dimaksud secara lisan dan tulisan. Nah, berikut uh, komunikasi. Komunikasi juga bisa diartikan sebagai apa ya, proses penyampaian gitu. Proses penyampaian, intinya proses penyampaian yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan secara langsung ataupun melalui pesan atau media. Dalam komunikan ini ada efek yang menjadi pokok utama dalam berkomunikasi sehingga berkesinambungan, ada tujuan bersama dan terjadi sebuah komunikasi baik itu antar pihak satu dengan yang lainnya. Komunikasi itu bisa berhasil ya biasanya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan penyampaiannya tercapai, bukan pesannya yang tersampaikan gitu. Karena kalau pesannya disampaikan aja tapi tidak dipahami, tidak apa arti itu maksudnya gitu, maka itu bukan sebuah tujuan gitu. Jadi kalau misalkannya tujuannya tercapai, yaitu harus mudah dipahami dan inti pesannya itu benar-benar tersampaikan secara baik. Sekarang bagian pesan komunikasi, apa aja sih secara pesan verbal dan non verbal. Baik, akan saya jelaskan satu persatu tentang pengertian pesan non verbal. Non verbal itu biasanya digunakan untuk melukiskan sebuah peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis ya. Jadi secara teoritas dapat
juga dipisahkan tapi saling terjalin satu sama lain. Intinya adalah pengungkapan perasaan namun ada makna gitu. Komunikasi nonverbal kebanyakan diungkapkan oleh bahasa tubuh yang tidak bisa ditutupi akibat dasar pengungkapan makna yang sebenarnya terjadi. Bahasa gerakan tubuh, komunikasi nonverbal sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat kebiasaan yang lumrah karena udah setiap hari gitu terbiasa di dalam masyarakat. Nah, terus saya akan uh, apa apa ya menjelaskan tentang yang nonverbal dalam komunikasi. Nonverbal dalam komunikasi yaitu pengungkapan perasaan yang sebenarnya terjadi melalui bahasa tubuh. Jadi kayak isyarat gitu, kayak gestur gitu. Jadi langsung terlihat cara komunikasinya melalui dengan body body language kayak gitu. Dan dengan mengungkapkan gagasan dan ekspresi secara refleks, terjadilah komunikasi dan interaksi. Misalnya saat akan berpamitan, kadang suka melambaikan tangan gitu. Jadi secara refleks oleh gestur tubuh kita, gimana cara menyampaikan komunikasinya secara baik terhadap lawan atau uh, interaksi yang sedang kita gitu lakukan. Nah, non verbal itu fungsinya adalah pembuktian nyata dalam suatu pengungkapan perasaan yang sebenarnya. Jadi tidak bisa ditutup-tutupi. Bagaimana sih komunikasi non verbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh? Seperti yang sekarang saya lakukan di online ini ya, di komunikasi maksudnya tuh di Universitas Siber Asia. Nah, pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh adalah plus minus ya, karena uh, ini mungkin karena tuntutan saya juga bekerja di luar negeri, tetapi saya sambil kerja sambil belajar juga karena setidaknya pendidikan adalah nomor satu dan paling utama. Jadi plusnya saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, minusnya saya tidak bisa berinteraksi langsung namun melalui media atau pesan elektronik ini. Sangat bagus karena apa ya, menurut Jurnal Al-Bayan, media kajian dan pengembangan ilmu dakwah ya, dari situsnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mencapai tingkat kebutuhan bagi masyarakat, bukan hanya sekedar pemanfaatannya tetapi sebagai saluran komunikasi informasi antara individual dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas gitu, antar lembaga ke lembaga, antar wilayah ke wilayah, atau bahkan hingga antar negara dan juga benua. Sebagaimana yang sekarang terjadi di era modern, semua serba digital, jadi pengaruhnya positif juga gitu. Positif juga bagi saya karena walaupun jarak jauh tapi tetap bisa mengikuti pelajaran dan materi tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi secara baik dan efektif? Menurut saya, komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami serta diterima dengan baik sesuai dengan tujuan gitu, supaya tercapai tujuan yang dimaksudkan oleh komunikator terhadap uh, uh, komunikan dengan tujuan yang dimaksud oleh komunikator itu tercapai ide atau gagasannya, sehingga membuat dampak gitu, membuat dampak efek terhadap komunikannya. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Setiap saat selama kita masih hidup, karena dengan berkomunikasi kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa menyampaikan ide, gagasan, ataupun menerima dampak gitu dari efek pesan tersebut. Karena menurut jurnal komunikasi media dan informatika,
Interaksi sosial pada umumnya itu adalah merupakan kebutuhan setiap manusia. Jadi setiap manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu setiap mereka membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Lalu apa tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik secara efektif? Oke, tantangan terbesarnya adalah menciptakan komunikasi kayak perbedaan pendapat, beda persepsi, ataupun salah paham. Nah, sehingga tidak tercapai tujuannya. Itu merupakan tantangan terbesar. Sehingga lebih baik kita tuh lebih 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 lagi berpikir dampak buruknya atau misalkan ya efeknya bagaimana gitu. Mencoba berinteraksi lebih baik itu supaya tidak terjadi salah paham. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan yang saya buat adalah uh, yang seperti yang telah saya uraikan dalam materi sebelumnya, bahwa pesan komunikasi merupakan inti atau poin utama sebuah gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan supaya uh, tercapai tujuannya. Sekian presentasi atau penjelasan teori yang telah saya berikan. Semoga diterima dengan baik. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu sekaligus dosen pembimbing KM 104 Ibu Adinda. Semoga uh, semoga video presentasi saya diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.